Selamat malam Ibu dosen dan selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai penulisan resume. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Nurhada Muhammad dan keempat teman saya Nona Amelia CB, Meranti Demelia Sora, Hendrika Junita Ganu, dan Yosuan Doen. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, persiapan menulis resume. Yang kedua, rencana pengorganisasian. Dan yang ketiga, masalah dalam membuat resume. Kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu persiapan menulis resume. Secara umum, resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi jalur karir seseorang yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian bagi pembaca. Melalui resume, diharapkan pemimpin suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan seseorang walaupun belum pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, resume harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu mencari informasi penting, yang kedua merencanakan resume, dan yang ketiga membuat resume. Kita masuk yang pertama, yaitu mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan seseorang, yaitu dengan melakukan analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Kita masuk ke analisis diri. Analisis diri dengan memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk kekuatan dan kelemahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keterampilan, pengalaman, dan sifat kepribadian yang dapat ditonjolkan seseorang dalam resume untuk menarik peminat perekrut. Contoh dari analisis diri yaitu seorang mahir dalam Microsoft Excel, berpengalaman dalam manajemen proyek, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berorientasi pada detail, mampu bekerja dalam tim maupun individu. Yang kedua itu ada analisis karir, di mana menentukan jalur karir yang ingin ditempuh. Ini dapat membantu memfokuskan resume pada keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan tujuan karir seseorang. Contohnya yaitu analisis karir dapat membantu seseorang fokus pada keterampilan analitis, pengalaman dengan perangkat lunak analisis data, serta kemampuan visualisasi data. Yang ketiga itu ada analisis pekerjaan, di mana mempelajari detail pekerjaan yang ingin seseorang lamar, termasuk deskripsi pekerjaan, persyaratan, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan resume seseorang agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perencanaan resume. Nah, di sini perencanaan resume dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan karir. Nah, di sini tujuan karir kita harus mengambil keputusan posisi mana yang akan kita pilih atau yang menjadi tujuan dari karir kita nanti. Yang kedua yaitu informasi pribadi. Nah, di sini kita harus mencantumkan informasi-informasi pribadi dalam menuliskan sebuah resume. Dan yang ketiga yaitu referensi. Nah, di sini referensi merujuk pada informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan dari orang-orang tertentu seperti surat rekomendasi untuk melamar sebuah pekerjaan yang akan kita geluti. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembuatan resume. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Yang pertama, nama. Ini adalah identitas utama. Tuliskan nama lengkap dengan huruf kapital agar mudah dikenali dan terlihat profesional. Yang kedua, alamat lengkap. Cantumkan alamat tempat tinggal Anda secara lengkap, mulai dari nama jalan, kota, provinsi, hingga kode pos. Sertakan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang ketiga, tujuan kerja. Tuliskan dengan singkat dan jelas posisi atau bidang pekerjaan yang Anda inginkan, serta alasan kenapa Anda cocok untuk posisi tersebut.
Yang keempat, kualifikasi. Bagian ini memuat keahlian atau kelebihan utama Anda yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Yang kelima, informasi pribadi. Isi dengan data diri seperti tempat tanggal lahir, status, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Yang terakhir, referensi. Tuliskan nama orang yang bisa memberikan rekomendasi tentang Anda, seperti dosen atau pembimbing magang, sertakan juga jabatan dan kontaknya dengan izin orang tersebut. Materi yang berikut adalah perencanaan pengorganisasian. Jadi di perencanaan pengorganisasian terdapat 3 bagian. Yang pertama resume kronologis, di mana cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya. Yang kedua resume fungsional, di mana resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir adalah resume kombinasi, di mana kombinasi antara resume kronologis dan resume fungsional. Baik, kita masuk ke dalam poin yang berikut, yaitu masalah dalam membuat resume. Jadi di sini ada beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume. Yang pertama itu resume terlalu panjang, artinya resume yang dibuat terlalu panjang sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan. Yang kedua, resume terlalu singkat, artinya tidak memberikan informasi yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaan lebih dalam. Yang ketiga itu ada format penulisan kurang baik. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang kompleks. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis. Yang keenam itu pelamar tidak menunjukkan secara tegas tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Jadi masalah yang terakhir itu ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Jadi contohnya ia menyatakan mampu mengaplikasikan berbagai program, tetapi setelah diuji ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Baik, di sini dari materi yang kami paparkan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa resume merupakan laporan akurat terhadap kualifikasi dalam data yang merupakan salah satu persyaratan penting dalam sebuah pelamaran pekerjaan. Nah, di sini persiapan resume itu meliputi pengumpulan informasi penting, perencanaan resume, dan juga menyusun resume tersebut. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam penulisan resume tersebut, kemungkinan besar wawancara yang tidak dapat berlangsung sebagaimana yang seperti kita harapkan. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.